Nah selanjutnya kita akan ngebahas, waduh ini gue Seru banget nih. ini excited banget nih. Ya aku juga deg-degan nih sekarang. AI, Artificial Intelligence. Aku Ya. bacain datanya dulu ya. Oke, boleh. Aku udah buka ya. Jadi Boleh. di tahun 2022 itu kan kita gempar banget sama yang namanya ChatGPT. Yap, Itu kayak dibukain ke umum semua orang bisa pakai. ya, Gitu kan. ya. Itu ChatGPT 3 kalau nggak salah. 3 kan. 3. Sekarang udah 3.5 3.5. dan yang Disclaimer. Video ini dimodifikasi dari sumber terpercaya dan disajikan dalam kerangka penggunaan wajar untuk meningkatkan literasi finansial. Kami tidak bermaksud melanggar hak cipta, namun kami di sini mengundang semua penonton untuk berdiskusi dan belajar bersama. berbayarnya udah ada ChatGPT 4 4 dan turbo. turbo ya. Aku Turbo. malah baru tahu tuh turbo tuh. 3,5 pun ada turbonya. Oh iya. Ya. Bedanya Kalau- apa tuh kalau turbo? Kalau lebih ini aja, lebih cepat, lebih pintar, lebih enggak apa sih, lebih enggak. Kan kalau misalnya ChatGPT kadang-kadang suka ini ya, apa berhalusinasi ya. Berhalusinasi. Kalau ini enggak. Ini Oke. lebih pakem gitu. Oke. Di tahun 2022 nih ya, aku Ya. ngeliat datanya di sini ya. Sebentar Ya. aku lihat dulu. ChatGPT itu daily visit desktop dan mobile web secara worldwide. Di tahun 2022 itu tuh baru sekitar 10 jutaan. Sampai Desember nih, aku baca nih. Nah sekarang di tahun 2023 itu udah hampir ke 30 juta. Itu dalam 1 tahun naiknya eksponensial banget. Iya. Dari 0 ke 10 juta itu butuh setahun. Ya. Dari 10 juta ke Ke 30 juta juta. butuh setahun. Berarti 2 kali lipat. Hmm. Dan ini pun aku ngerasa everyday aku using AI. Aku juga. Everyday using Setiap AI. hari. Itu Iya. gampangin. Saya bikin cepet, efisien, efektif. Siapa gitu yang gak gunain AI? Ada sih. Masih banyak yang Masih banyak gunain sih. AI, masih Benar, banyak. benar. Masih banyak. Kayak yang pertamanya kita ngomongin ChatGPT deh. Boleh. Aku sering pakai ChatGPT tuh karena mungkin aku males nge-search di Google. Nah kamu anak SEO nih. Ya. Aku lebih prefer cariin ChatGPT kayak imagine you are a researcher, Iya, gitu iya. kan kasih promptnya dia. Ya. Terus find me an article about this. Ya. Give me 10 articles. Nanti muncul semua. Oke. Terus kita juga bisa kasih prompt untuk dikurasi artikel mana yang udah di bawah 5 tahun atau di atas 5 Iya, tahun. Betul. Terus habis itu kualitasnya gimana, sertifikasinya kayak gimana. Mm-mm. Itu pakai ChatGPT itu bisa. Mm-mm. Nah, menurut kamu apakah akan ada pergeseran dari Google Search Ya. ke ChatGPT? Kalau pergeseran sih pasti ada. Tapi bukan berarti Google Search akan mati. Karena Google Search itu masih digunain banyak sekali orang. Jadi kan orang-orang pada ada juga yang DM aku gitu kan kayak, aduh ngapain ya belajar SEO lagi, SEM lagi. Kayaknya orang-orang tuh gak di Google. Enggak, salah. Bingung cari teman bisnis? Gabung aja ke grup WhatsApp kami. Di sana Anda bisa berinteraksi dengan banyak sekali orang yang memiliki tujuan yang sama dengan Anda, yakni financial freedom. Wah, berarti bisa memperluas relasi dong. Bener banget. Tunggu apa lagi? Join sekarang. Kami tunggu kehadirannya di grup kami ya. Orang tuh kalau cari di Google pun itu tuh untuk mencari hal-hal yang lebih dalam. Kalau Oke. misalkan buat cari yang pengen jawabannya cepet, yang spontan, ChatGPT oke. ChatGPT itu jawaban kalian gitu. Tapi kalau misalkan buat cari jawaban yang lebih dalam, yang lebih deskriptif, yang pokoknya yang bener-bener dalam banget itu masih pakai Google semua. Karena ada hal-hal yang nggak bisa dijawab sama ChatGPT. Dan kenapa Google masih terpakai? Karena gini, ChatGPT itu kan hanya sebuah AI engine ya. Ya. Tapi semuanya itu datanya yang ada di ChatGPT itu juga dapetnya dari Google. Tariknya dari Google. Jadi kalau misalkan nggak ada lagi orang yang buat SEO, nggak ada orang yang buat artikel, konten di Google, ya ChatGPT juga nggak akan works Oke. gitu. ChatGPT bakal nantinya cuman mengambil data-data yang past doang gitu. Yang baru Oke. mana gitu. Berarti kalau yang aku bisa simpulkan dari cerita kamu adalah ChatGPT itu jadi gerbang utama untuk Betul. deep research. Betul. Ya kan? Jadi kita misalnya cari deep research apa, keluar artikel, baru nanti kita cari lagi di artikel Google. Yap, betul. Oke. Kamu pakai ChatGPT biasanya buat apa? Wah, banyak banget ya. Pertama buat konten, buat ide gitu kan. Sebenarnya kalau ide menurut aku kurang bisa untuk aku ya. Oke. Tapi kalau misalkan untuk memperpanjang ide aku menjadi lebih bagus, menjadi lebih kreatif itu bisa. Oke. Tapi kalau misalkan idenya sendiri itu kurang bisa pakai ChatGPT. Karena Oke. kembali lagi ChatGPT itu cuman sebuah alat. Oke.
Terus yang lagi happening banget juga ini nggak sih, Bang Ogut pernah nggak lihat di Instagram atau dimanapun jual prompt ChatGPT? Banyak, itu ada teman gue si Bram, Nah, ya kan? Terus banyak sih ada yang jual promptnya aja gitu loh. menurut Bang Ogut itu guna nggak? Aku nggak pernah beli Gunanya sih segimana gitu kalau guna? promptnya ya. Soalnya temen gue nggak enak gue ngomongnya. Tapi dan gue belum pernah beli kan. Oke, Aku belum pernah beli. Cuman kalau prompt sih aku bisa cari di prompt library ya. betul. Prompt library aku bisa cari sendiri gitu. Ya kan? Tapi mungkin ada orang yang, ini gue berusaha kena teman ya kan. Ya, Mungkin ada orang yang memang untuk mencari ngulik-ngulik itu gak dapat gitu loh. Akhirnya ya dia beli yang ChatGPT-nya gitu. oke. Ya kan? Kalau aku sih, aku prompt. Jadi Oke. aku sih pakai simple rumahnya CD. Hmm, Ya kan, kayak ini gue kasih bocoran ya. Pertama kasih tahu dulu you are apa, ya betul, ya kan? betul. Misalnya lo adalah seorang researcher di akademisi jurusan biologi. Baru kasih tugas. Tugas kamu adalah ngelakuin ini nih. Audiens kamu adalah ini nih. Baru Iya. detailin terakhirnya. Betul. Gunakan 5 word, maksimum segini, maksimum segini, tak jadi. Ya, Itu benar, prompt. benar. Kayak gitu. Tapi orang-orang tuh masih suka salah kaprah sih menurut aku tentang prompt ini. Oke. Jadi aku pernah beli dari beberapa orang Oke. yang menjual, dan menurut aku ada yang bagus, ada Oke. juga yang aku kecewa gitu. Oke. Karena kalau orang-orang tuh ini juga aku menjelaskan supaya kalian juga tahu gitu, juga nggak salah beli atau kalian nggak nganggep oh nih membohong nih gini nih, enggak. Dan Jadi yang bikin jualan prom juga kasih prom yang benar. benar. Iya, jangan kasih yang Benar, jelek. benar. Orang udah bayar gitu loh. Tapi orang tuh suka salah kaprah kayak, oh gue udah beli prom nih tapi promnya nggak guna. Sebenarnya bukan nggak guna ya, tapi prom itu tuh kita gunain kalau misalkan kita udah tahu mau gunainnya yang mana. ya, Soalnya kalau misalkan kita beli, contohnya ya, kalau kita beli prom itu tuh kayak kita kayak beli contekan. ya, Tapi kalau misalnya kita nggak tahu contekan itu buat di nomor berapa, buat gunain apa, sama aja bohong. betul. Nah, ini adalah maksudnya aku pengen ngomongin ini karena menjurus ke AI. AI itu kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita cuman mikirnya, oh AI itu bakal beresin semua kerjaan gua. Enggak. Tapi kita sendiri yang harus mutar otak dulu, kita yang harus punya idenya, kita yang harus punya kayak ide-ide scratch-nya, baru kita pakai AI untuk membantu hal tersebut. Betul. Ya, Jadi AI itu bukannya kayak kalian gak punya ide, otaknya betul. Terus kosong. pakai, nggak bisa. Terus tiba-tiba langsung, gue jadi kaya cuman nanya ke AI, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena Yang- ini data nih ya dari Iya. Sprout Social nih. 81 marketer ngaku peran dari AI memiliki efek positif terhadap pekerjaan mereka. 78%-nya mengaku AI dapat sangat membantu dalam proses pekerjaan kreatif mereka. Nah, dari research ini, AI itu bukan memulai pekerjaan, Benar. tapi Membantu. mempersingkat waktu untuk dia membuatnya. Contohnya di dunia konten sih, Em. Kayak kalau misalnya kita dulu ya, zaman Iya. belum ada ChatGPT, kita mau cari ide konten itu kayak riset dulu, buka Bener. YouTube, buka Instagram, buka Bener. TikTok, Takes scrolling. time lah ya. Takes time 30 menit sampai 1 jam gitu. Tapi kalau misalnya dengan ChatGPT kita bisa kasih prompt, minta ide, setelah udah ada idenya kita nggak mulai lagi dari nol. Benar. Kita bisa langsung deep research dari Google Ya. gitu. Jadi Even memang- script pun bisa dibikin pakai AI. Benar. Tapi menurut aku nggak bisa kayak kita mengandalkan 100% dari skrip yang dibikin ChatGPT ya. Harus tetap Setuju. kita poles. Setuju. Karena kalau enggak, menurut aku kurang gimana ya? Kurang bahasanya itu kurang manusia. Betul. Nah, tapi kalau pakai ChatGPT yang berbayar itu bisa. Ya betul. Yang penting promptnya bener. Benar. Yang penting promptnya bener. Benar. Contohnya kalian bisa kayak gunakan bahasa Indonesia daily untuk anak Gen Z. Iya, benar. Rubah saya jadi Ya. aku, ya kan? Beberapa kata dirubah Iya. kayak gitu. Jadi promptnya agak panjang, jadi biar lebih Promnya enak. harus panjang memang. Betul. Prom panjang semakin mengerucut semakin efektif sih menurut aku. Iya, contoh kayak tambahin kayak berikan emosi di setiap Ya, paragraf betul. saat menjelaskan tentang Iya. bagaimana tata surya bekerja. Ya. Ya kan? Nah, itu juga bisa tuh. Kayak jadi kalau menurut aku ChatGPT itu bisa ngebantu untuk 3 hal, Apa tuh? ya. Yang pertama adalah buat ide untuk konten kreator ya, untuk ide konten. Yang kedua untuk skrip, dan yang ketiga ini menarik. Untuk bikinin prompt
di aplikasi AI lainnya. Bener. Holy God, itu Bener. itu menurut aku holy grail sih. Tapi ChatGPT emang gila banget sih. Itu gila banget sih. Emang gila banget. Itu gila banget. Contohnya kayak kita move ke AI bakalan mendominasi dunia kreator menurut aku. Dan Karena- bisnis. Dan bisnis. banget. Oke, aku dari kreator dulu ya. Oke. Karena ada yang namanya AI generated content. Oke. Ya, kan? Jadi ini tak buka dulu ya. Oke. AI itu sekarang udah bisa bikin yang namanya generative content. Heeh. Ya kan? Nah, ini ada data. Ada top 5 user for generative AI according to marketer worldwide. Ya, ini dari e-marketer nih. Ya. Ya. Penggunaan AI top 5-nya adalah pertama untuk basic content creator, kedua write copy, ketiga inspire creative thinking, analyze market data, generate asset image. Nah, aku mau masuk dulu ke image nih AI. Wah, ini ada aku satu AI yang sangat favorit banget yaitu Leonardo.ai. Udah pernah coba belum? Belum tuh. Wah, itu harus coba sih guys. Apa tuh? Itu lu nggak perlu jadi desainer untuk bikin konten image atau desain yang bagus. Hanya cukup klik prompt. Ini gue kasih lihat gambarnya cuma klik prompt ya. Tak tampilin deh. Itu keren banget sih. Oke, ntar aku cobain. Dan setelah itu dari sisi kreator juga AI juga udah ada yang namanya text to speech. Nah, itu juga ada. Itu jadi kita cuma tulis, kita kasih sampel audio kita. Itu suaranya benar-benar bisa kayak kita. Ngikutin, bener. Kita Dan- kasih sampel kita dulu kan? Betul. Bener. Dan orang mikirnya di tahun 2022 aku udah coba toolsnya namanya Eleven Labs. Itu masih jelek kalau pakai bahasa Indonesia. Iya. Di tahun 2023 ini dia ada updatean. Itu Indonesianya udah 70% bagus. Nah, ke depannya akan banyak sekali konten-konten yang AI generated ini sih. Bener. Tapi bener sih. Aku juga pernah coba yang text to speech ini ya. Jadi cobain dia pakai sample voice aku. Dia sampai bisa mengikuti ekspresi emotion cara ngomong aku loh. Kayak cara aku kaget atau aku kayak misalkan marah, itu bener-bener bisa dia lakuin gitu. Pakai apa kamu? Aku lupa sih. Itu karena yang suruh coba papa aku. waktu Yang suruh itu. coba apa kamu? Iya. ya? Oke. Coba deh gitu. Terus aku kayak wow. Kalau dari digital marketingnya AI yang sekarang lagi hype lagi apa nih? Chatbot. Oke, itu menarik sekali itu. Chatbot tuh aduh harus banget kalian pelajarin. Tapi memang di Indo tuh belum hits. Gini, bentar. Sebenarnya chatbot itu aku udah pernah coba pakai di tahun 2018 loh. Buat lead generation. Tapi nggak ada AI-nya. Ya beda. Sekarang tuh beda. Ya? Ini Coba beda. jelasin. Aku udah lama nggak pakai chatbot. Oke. Ini mungkin rada panjang dikit ya. Boleh. Jadi chatbot itu simpelnya aja ya terbagi jadi dua. Ada AI chatbot, ada chat flow namanya. Oke. Nah kalau misalkan AI chatbot itu tuh yang lebih kita tuh bisa masukin data-data. Nah, namanya data itu nanti mereka ubah jadi sebuah kode namanya embeddings. Terus nanti ditaruh lagi ke dalam kayak library gitu. Yang dimana kalau misalkan kalau kita ngobrol sama chatbotnya ini, dia tuh bisa seolah-olah jadi kayak manusia tapi dengan kepintaran yang kita kasih. Oke. Kepintaran itu maksudnya data-data ya. Data itu bisa PDF, bisa katalog jualan kamu, bisa Q&A. Jadi semua itu bisa taruh di dalam chatbot AI namanya. Tinggal upload aja. Tinggal upload. Jadi misalkan Bang Ogut punya bisnis nih. Punya bisnis misalkan yang susah tuh apa ya? Misalkan jual alat berat gitu kan. Ya. Alat berat jual truk ini A, B, C, D, E. Terus spesifikasinya kan banyak banget tuh. Itu tinggal masukin doang, upload PDF. Nanti kalau misalkan orang type apapun spesifikasinya sampai detail-detailnya pun itu dia bisa jawab. Holy God. Itu sepinter itu chatbot AI. Udah sampai segitu. Udah sampai segitu dan udah bisa diaplikasikan. Oke. Nah kalau misalkan chat flow itu tuh lebih kayak kita tuh meng-create customer journey-nya, customer journey orang nih. Jadi lebih terarah. Contoh, kalau misalkan di chatbot AI itu misalkan kita orang gunain. Orang tuh langsung bisa kayak misalkan spesifikasinya apa, dia jawab. Terus misalkan modelnya apa bisa jawab. Tapi kalau misalkan di chat flow kita yang arahin. Misalkan pertama kita mau collect data mereka dulu nih dari namanya, terus sukanya produk apa, kita collect data dulu, nomor telepon, bla bla bla.
Terus baru kita arahin, oh mau nanyanya apa nih, tentang apa nih, bla bla bla. Nah, AI chatbot ini bisa kita masukin juga ke chat flow. Oke. Jadi kalau misalkan di chat flow itu tuh lebih terarah mau gimana Bang Ogut mau arahin mereka, funneling. Oke. Dari awareness sampai mereka beli itu bisa diarahkan. Oke. Dan mereka chatnya nggak berasa kayak ngomong sama chat? Enggak. Jadi di chatbot ini kita tuh bisa masukin karakter kayak sangat kayak personalized. Kayak misalkan kita bilangnya gimana ya? Misalkan chatbotnya kita masukin prompt juga. Kita masukin prompt. Coba misalkan kalian si chatbot ini jadi seorang konsultan marketing yang bisa misalkan menaikkan conversion sebuah perusahaan baju sampai berapa bla bla bla. Oke. Nanti dia bisa jadi kayak konsultan. Bahkan kayak misalkan coba kamu jadi Sule gini-gini, ntar dia ngomongnya jadi lucu-lucuan terus gitu. Jadi Sule? Jadi Sule juga bisa, jadi siapapun bisa. Oke. Misalkan Bang Ogut juga, misalkan yang jomblo-jomblo pengen cari pacar nih, chatbot. Terus suruh chatbot ini misalkan jadi kayak misalkan Jennie Blackpink, juga bisa. Oke. Dia mengikuti gaya bicara Jennie Blackpink gitu. Itu toolsnya namanya apa? Nah, aku bocorin ya. Iya, coba bocorin. Kalau misalkan AI chatbot itu misalkan ada Chatbase, ada Richun, ada Orimon dan lainnya. Aku dulu pakainya ManyChat. Kalau ManyChat kan Chat flow aja. chat flow aja buat Instagram, Ya, buat Meta Facebook. lah, Meta Kalau ini base. bisa sampai dimasukin ke website. Oke. Karena kan aku kan emang ininya di website ya. Ya. Terus kalau misalkan yang chat flow ada typebot.io itu bagus banget. Typebot.io. Typebot.io. Terus ada iData sama Curiobot. Nah itu 3 aku suka pakai. Oke. Kamu udah pakai? Aku sendiri masih belajar. Yang jago papaku. Oke. Ya. Itu digunakannya sama kamu dan papa kamu itu di bisnisnya tuh kayak gimana? Buat Buat klien-klien. klien. Misalkan dia mau, aduh kita nggak bisa bayar customer service nih. Jadi pakai chatbot bisa nggak? Oh bisa banget. Bahkan ya buat kalian tahu aja nih. Sekarang perusahaan-perusahaan itu tuh udah kick setengah customer service-nya. Bahkan aku tahu bocoran ya, tapi aku nggak bisa sebut merek. Perusahaannya Jadi ya? perusahaan bank dari dia punya misalkan 500 telemarketing, dia depak 250. Dia ganti pakai chatbot. Angka pengangguran kita naik dong nih gara-gara AI ini. Iya, pokoknya chatbot tuh segila itu. Tapi di Indonesia belum gitu ngerti. Karena di Indo orang-orang tuh nganggapnya, chatbot tuh apaan sih kayak ngomong sama robot. Padahal enggak. Iya. Bisa kita kasih karakter, bisa kita kayak kasihin apa sih kayak personality-nya sendiri gitu. Itu yang aku tahu, even aku aja yang lama nggak ngulik chatbot. Chatbot cuman klik ini nanti munculnya chat apa, klik ini munculnya chat apa gitu. Dan juga yang di yang chat flow ini tuh bisa di-embed sama ChatGPT. Anjay. Bisa di-embed ChatGPT plus data yang kamu tarik bisa kamu masukin ke Google Sheets langsung. Oke. Jadi banyak API juga nih yang harus dimasukin. Jadi ini satu chatbot, kasihin ChatGPT, taruh API. Kayak main Zapier lah. Ya, betul. Kayak main Zapier. Wow, itu buat lead generation sih Mantap banget. mantap banget sih. Banget, sama dapetin data. Bener sih. Pricingnya gimana? Kenapa? Pricingnya lumayan ya? Lumayan. Kira-kira spend berapa sebulan? Tergantung sih. Tergantung sama ini kalau misalkan kita ngomongin chatbot, ngomonginnya itu token. Kita tuh bayar token. Oke, betul. Jadi tergantung aplikasinya juga pakai yang mana. Kalau semakin bagus semakin mahal. Karena chatbot itu kalau yang bagus pasti berbayar, nggak ada yang gratis. Betul, setuju. Nothing's free. Nothing is free. Kecuali CapCut. Nah, Betul. ini lagi kita mau masuk ke CapCut. CapCut is rising guys. Banget. Itu gila guys. Premiere udah disikat. DaVinci udah disikat. Di video editingnya. Sekarang ada 2 lagi nih ya. Apa tuh? Kita ya buat para video editor di luar sana yang memang cinematic motion dan lain-lain, CapCut emang sekarang mungkin coba editor kita CapCut memang masih belum sebisa After Effects dan lain-lain ya. Tapi buat content creator ya udah yang simply editing aja itu CapCut udah enak banget kan. Betul. Udah OP banget. Bener. Gampang banget sih. Aku tuh nggak bisa pakai Adobe Premiere gitu-gitu nggak bisa ya. Tapi pakai CapCut kayak ya udah tinggal pencet-pencet, Iya. edit-edit, selesai. Bagus. Apalagi CapCut online video editor Yang di laptop ya? yang di laptop.
Bahkan nggak harus install aplikasi. Dia tuh cuman kayak masuk ke Canva aja. Oh ya? www.capcut.com. Aku belum pernah coba tuh. Aku belum pernah coba. Itu bisa. Nah, Wow. yang lebih gilanya lagi di CapCut yang online video editor ya. Ini Apa tuh? bukan endorse ya. Ya. Karena endorsean dari video sebelumnya. Endorse CapCut gue udah. Ya kan? Itu dia tuh bisa dari YouTube long form video masukin langsung dipotong-potong jadi kayak 15 video short form dan lain-lain. Oh wow. Cuman upload doang. Wow, Text to wow, speech wow. sudah ada. AI-nya udah benar-benar gila. Kalian harus cobain dan itu gratis, Em. Iya itu gilanya CapCut sih, gratis. Bukan gilanya CapCut sih. Gilanya Tiongkok. Disikat semuanya, guys. Benar. Itu gila. Benar guys. sih. Itu gila banget, guys. Itu gila banget, guys. Makanya kalau ngomongin AI itu kayaknya nggak ada habisnya gitu. Nggak ada habis. Dan Tercengang. sekarang CapCut mau nyikat marketnya Canva. Dia udah di CapCut.com itu udah bisa Edit gambar editing juga. gambar. Walaupun belum Sejago Canva. Ya. Kalau Canva kan lebih emang segmented Khusus banget untuk buat desain. Iya, kan? desain. Canva kan dari Aussie kan, Iya. Australia kan. Nah, CapCut ini mau masuk ke Canva. Wah itu kayak dia mau bikin satu aplikasi ya guys. Itu bisa semua. Kayak Mantap gitu sih. Dan content creator gue sih sangat menyarankan udah Pakai CapCut aja. CapCut aja sih. Udah gratis, Iya. bagus. Kecuali kalau mau filmmaker ya. Iya, Kalau kalau mau film kayak filmmaker. susah deh. Masih kalau filmmaker emang harus pakai yang kayak Adobe gitu gak sih? Adobe Premiere, After Effects, Iya. ya kan, DaVinci Resolve, color gradingnya, dan bahkan kemarin terakhir ngelihat di CapCut itu namanya artificial lighting. Jadi kalau lighting ini kan kita pakai 3 Iya. lighting nih. Lighting itu yang Oh dia benar-benar. bisa masukin ke Iya. situ. Tapi masih belum bagus ya. Iya, Belum bagus banget ya. Tapi itu mungkin akan. bener ya. Artificial lighting kan ngeri banget itu ngeri banget loh. Itu ngeri banget loh. Terus buat editor After Effects gue rotoscope di CapCut gampang ya. Sekali klik. Walaupun belum sebagus di After Effects ya. Kalau misalnya di After Effects harus masking dan lain-lain itu ngeri. Apa sih. tuh? Rotoscope apa tuh? Aku gak pernah. Jadi kayak misahin kamu sama Ha-ha. gambar, nah belakangnya ini nanti dikasihnya artikel koran atau apa. Kalau misalnya di Adobe, Oh, di Adobe wow. Premiere atau di di DaVinci gue nggak pernah coba. Itu tuh kita harus per frame ya, per frame satu-satu, plak diituin. Tapi kalau ini tinggal satu klik doang. Satu klik doang. Itu ngeri banget CapCut. Emang serem sih. Itu. Sebenarnya AI itu juga buat serem gitu. Buat serem, Buat serem. buat serem. Dan ini ada ancaman buat editor-editor. Benar sih. Editor-editor yang nggak bisa operate AI, Iya. wah berat sih. Berat. kedepannya. Kerjaan juga makin lama. Betul, Cari klien juga jadi susah. betul. Editor-editor lu harus belajar AI sih. Benar. Semua orang harus belajar AI. Semua. Karena di 2022, 2023 AI itu cuman di create dan eksperimen. Yes. Tapi 2024 semuanya udah aplikasiin. Yes. Sampai perusahaan gede, agency, orang freelance, sampai eksekutif pun di perusahaan itu gunain AI untuk naikin berkali-kali lipatnya ROI mereka. Betul. Dan bahkan di dunia kreatif nih ya. Dulu kita kira AI itu bakalan yang kayak customer service yang disikat duluan kan ya. Ternyata kan yang orang kreatif kan. Bener. Aku bikin, kan aku kan punya akademi kreator. Aku bikin modul. Modul itu kan harus ada thumbnailnya kan. Ya. Itu thumbnailnya aku bikin tuh cuman 1 menit kelar. Oh ya? 1 menit kelar. Gila Dan sih. di Leonardo AI ya. Heeh. Itu bisa bikin dari yang still image jadi motion GIF. Damn. Ah, keren banget sih. Gue sih gue gak kebayang ya nanti 2024 AI bakal Bakal kayak kayak gimana? ya. Oh satu lagi kita bisa di Akademi Kreator itu bakal muncul namanya faceless automated AI Oh, content. Oke. Aku udah pernah coba bikin akun dapat paling tinggi viewsnya itu 900 ribuan di TikTok. Itu bener-bener gak syuting. Semua prompt. Oh. Semua prompt tanpa syuting. Hanya ada satu voice doang buat sampling tadi. Nah udah jadi voice-nya, kita masukin ke AI 1, ya kan? Dari voice yang udah ada panjang gitu kayak 10-15 menit, dia masukin footage yang merepresentasikan kata-kata kita. Footage-nya ada yang kayak error gitu nggak? Atau semuanya bener-bener exactly kayak apa yang kata-kata itu ngomongin? Exactly sama, Hah? cuman nggak semuanya yang bener-bener Bagus fotorealistik, banget ya? high realistic gitu. Oh, ada yang kartun. Tetap harus diedit-edit dikit. Tapi bayangin 2024 itu kayak gimana sih? Iya, bener sih. AI ngeri banget. Cuman aku pengen tanya deh pendapat Bang Ogut nih. Kan Bang Ogut katanya berhasil nih membuat akun Faceless yang automated iya. AI content. Tapi zaman sekarang itu menurut Bang Ogut
orang tuh harus nampilin muka gak sih? Supaya kayak viral atau apa gitu. Harus. Kenapa tuh? Karena balik lagi, kalau kamu mau jadi content creator aja, kamu bisa bikin faceless AI, faceless automated AI creator. Iya. Kamu dapetin apa namanya AdSense, atau mungkin nanti TikTok bakalan ngeluarin yang namanya creator program. Iya. Terus ya udah cuman gitu aja, atau kamu affiliate bisa. Tapi ada satu hal yang nggak bisa disentuh sama AI, yaitu personal brandnya. Benar. Kenapa? Karena AI is robot. Robot. Banyak ada orang yang bikin AI influencer dan lain-lain, cewek cakep dan lain-lain gitu ya. Iya. Tapi ada satu, dia bikin karakter dan lain-lain, tapi ada satu hal yang mereka nggak punya, story hidupnya. Benar. Itu yang bikin personal brandingnya mereka tuh naik. Betul. Oke, jadi kalian harus belajar tentang AI. Nah, ada hal yang menarik lagi nih, tapi Apa ini tuh? mungkin bukan di ranah kamu nih, Oke. yaitu the rise of financial influencer. Wah. Oke, Apa kamu tuh, ngalamin apa tuh? pandemi lah ya. Iya. Kamu grow pas pandemi kan, Iya. TikTok betul, ya. betul. Kalau aku pandemi itu udah 80K-an lah. Nah tiba-tiba langsung duas naik gitu kan. Nah, jadi aku ceritain sedikit dari makroekonomi ya. Oke. Kamu kan belajar juga dulu kuliah Iya. di makroekonomi kan. Jadi di tahun 2020 itu kan karena kita COVID, pada tutup semua, uang nggak berputar. Iya. Uang nggak berputar, akhirnya bisnis nggak jalan, banyak yang di layoff dan lain-lain. Akhirnya pemerintah melakukan stimulus. Heeh. Stimulusnya adalah menurunkan suku bunga. Betul. Sehingga orang-orang daripada nabung mendingan dia minjem uang, spending. Tapi permasalahannya di tahun 2020 itu dia spendnya nggak tahu kemana karena nggak bisa offline. Ya. Akhirnya online. Makanya waktu 2020-2021 itu booming banget kripto, NFT. NFT itu Iya ya. kan? Gue NFT nih. Nyangkut saya. NFT. Terus abis itu online shop pada gila-gilaan naiknya. Banget. Endorsan 2020-2021 Iya. panen kan lo? Iya. Panen, aku juga panen. Apalagi startup financial tuh lagi naik-naiknya tuh. Iya. Ya kan? Betul. Startup financial itu bakar duit kayak udah nih. Tapi emang karena pandemi ini ya, pokoknya customer behavior orang tuh dalam mengenalkan barang, memilih barang, membandingkan barang, sampai membeli barang, itu tuh beda banget. Betul. Karena pandemi ini. Betul. Karena semua orang tuh udah serba online shopping. Betul. Nah Gitu. makanya online shop gede banget kan. Gede banget. Nah Marketplace karena semua. interest rate diturunin banget, tiba-tiba inflasi. Ya. Demand-nya banyak, supply-nya sedikit karena COVID, harga barang naik banget. Ya. Tiba-tiba inflasi di US sempat sampai ke 9,1% kalau nggak salah. Itu di tahun 2022. Imbasnya di 2022. Dan itu kerasa banget sama kreator. 2020 itu aku panen setelah Mei ya. Ya. 2021 aku panen. 2022, waduh itu sepi banget. Benar. Kamu berasa juga nggak? Benar, berasa. Sepi banget kan? Sepi. Dulu pas aku pertama ngonten ya 2020-2021 itu enak banget. Itu duit duit Kayak- gampang banget kan? Pasti ada aja yang Emily endorse. Klien nggak mikir. Tapi sekarang nggak bisa. Nah, Susah. puncak-puncak beratnya itu di 2022. Kenapa? Karena suku bunga tuh tinggi banget, Ah. ya kan? Sampai sekarang aja the Fed itu, yang suku bunga US itu naikinnya kalau nggak salah sekarang 5,25%. Terakhir aku lupa ya. Itu tujuannya buat nurunin suku bunga, inflasi sorry. Oh. Bank Indonesia juga naikin suku bunga cukup tinggi. Nah, sekarang inflasinya udah mulai agak redup. Turun lagi. Agak redup, ya kan? Di 2024 ini, the Feds itu mau ngeluarin kebijakan nurunin suku bunga atau pause. Kita bilangnya itu namanya dovish atau hawkish. Jadi hawkish itu dia mau agresif untuk naikin suku bunga biar ekonomi nggak terlalu berputar, biar inflasinya turun. Kalau dovish itu dia mulai agak slow. Udah, tuh gue turunin suku bunganya deh. Dovish. Kalau enggak, nanti ada namanya hard landing. Oke, ini orang-orang finance ya, hard landing. Jadi kalau interest rate naik, itu kan orang susah minjem duit. Benar. Bisnis nggak berputar. Benar. Layoff. Benar. Ekonomi makin nggak berputar lagi kan. Iya. Ada satu titik di mana dia harus turunin suku bunganya. Nah, di 2024 ini, the Feds itu bank US mau nurunin suku bunganya. Artinya apa? Ekonomi tuh udah mulai mau naik Mau lagi. naik lagi. Mau naik lagi. Kalian bisa lihat dari IHSG, dari harga saham S&P di tahun 2022 tuh drop banget sampai ke 2023 awal. Sekarang tuh udah mulai naik.
Ya kan? Wow. Dan Bitcoin juga gila-gilaan naiknya, Gila-gilaan. ya kan? Apalagi ada isu Bitcoin ETF. Hmm. Nah, jadi 3 nih, Bitcoin ETF kemarin udah di-approve. Jadi dulu kan kalau kamu mau invest Bitcoin, kamu harus masuk ke exchange-nya. Iya benar, exchange dulu. Tuker duit dulu dan lain-lain. Sekarang Bitcoin ini dibikin reksadananya Bitcoin di US. Oh. Jadi kayak boomers, Gen X yang dulunya nggak percaya sama Bitcoin, mereka tuh bisa masukin duit. Artinya apa? Aliran dana ke Bitcoin tuh, ke cryptocurrency tuh makin gede. Oh berarti karena ada wadah reksadananya ini ya? Yes, alirannya makin gede. Jadi makanya harga Bitcoin Pinter kemarin naik banget. Benar. Naik banget. Benar. Oke. Nah, abis itu setelah Bitcoin ETF ada narasi lagi namanya Bitcoin halving. Jadi Bitcoin halving di April nanti 2024. Kan Bitcoin itu ditambang ya, di mining Bitcoin ya. Misalnya kalau sebelum halving, kamu 1 bulan mining Bitcoin dapat 1 Bitcoin. Nah halving itu mengurangi setengahnya si penambang itu dapat Bitcoinnya. Jadi 1 bulan jadi setengah. Artinya apa? Supply-nya makin kecil. Oh. Kemungkinan harga bisa naik lagi. Ditambah lagi, yang tadi suku bunga bank US udah mau diturunin. Turunin. Artinya apa? Uang akan banyak banget berputar di tahun 2024. Nah banyak orang memperkirakan itu di Q3, Q4. Oke. Nah jadi Apa yang harus dilakukan nih? di kemungkinan Q1? besar financial influencer itu bakal naik banget di Q3, Q4. Dia bakal kebanjiran order, terutama financial influencer yang masuknya ke Web3, ke Benar, crypto benar. dan lain-lain. Benar sih. Ya kan? Dan kita juga yang kreator kemungkinan besar Q3, Q4, Q1 2025 itu bakalan banyak uang masuk ke kita. Masuk lagi. Karena uang murah, sarap-sarap pada gelontorin dananya ke kita. Dan di dunia kripto, karena dunianya masih baru nih, dan ini game changing banget nih, ada ETF. Kemungkinan besar banyak exchange kripto yang bakal buang duit ke influencer-influencer kripto. Nah maka dari itu, buat kalian yang mau Kesempatan banget nih. mulai journey jadi content creator, bisa pertimbangin untuk Masuk finance. masuk ke financial creator. Kenapa? Karena finance itu industri yang gila sih, karena Ya, pencet tombol bisa jadi duit. benar sih. Nah, kalau SEO dan lain kita bikin dulu baru jadi duit. Benar. Jasa kerja dulu jadi Jasa duit. dulu. Ya, betul. Content Bikin creator dulu. syuting dulu Syuting baru jadi dulu. duit. Jualan kelas bikin modul dulu jadi duit. Benar. Kalau kripto kita punya modal atau instrumen finansial apapun, klik tombol, analisa kita benar, cuan. Nah kemungkinan banyak gelontorin dana ke situ. Nah jadi buat kalian yang mau mulai, coba deh consider jadi financial influencer. Tapi pastiin juga legalnya ya, karena dunia finansial itu kan kita punya Iya. Bapepti sama OJK kan. Lu harus perhatiin jangan sampai lu ngelanggar peraturan lah. Kasarnya kayak betul. gitu. Nah caranya untuk jadi financial influencer ya pelajarin finance. Iya, Dari harus pelajarin sih. Betul, dan belajar finance itu nggak harus kuliah di jurusan manajemen atau ekonomi kok. Bisa mulai belajar dulu tentang apa itu uang, Iya. banyak source-nya di YouTube. Benar. Terus habis itu bagaimana ekonomi berputar dan lain-lainnya, sampai ke apa itu blockchain, kripto dan lain-lainnya. Ini bakalan Ngehits banget. gokil banget sih ya. Nah, menurut aku ya, kita nih content creator nih, bakal panen di tahun 2024 akhir sampai 2025 awal. Ya kan? Nah ini Q1, Q2, Q3 ini adalah window yang diberikan kayak this is the last chance Benar. untuk kalian mempersiapkan kalian panen di tahun 2024 akhir. Q3, Q4, Q4. 2025 Lima Q1. awal. Itu gila banget sih. Sama kayak aku ngerasain dari 2018 aku pupuk journeyku sebagai content creator, di tahun 2019 masih agak seret, tahun 2020 pas pandemi jedus ke atas kayak gitu. Benar. Yang kamu iseng-iseng konten di TikTok, Iya. itu kemungkinan akan terjadi lagi. Mantap sih. Dan ya Harus rajin lagi nih konten. harus rajin lagi. Kalau kalian mau belajar konten, coba lu masuk Discord kita aja, gue taruh di deskripsi. Iya. Itu gratis. Lu Free. rasain dulu aja. Betul. Gue udah siapin 40 plus modul gratis buat kalian dan rekaman-rekaman event webinarnya. Oke, event-event webinar yang bagus banget. Kalian cobain aja dulu aja. Belum masuk ke akademi kreator yang bayar juga gak ada masalah dulu. Tapi kita bikin kreator Indonesia tuh naik lagi. Ingat ya, ini window-nya itu di Q1, Q2, Q3 2024 nih. Buat panen di 2024 Q4 dan 2025 Q1. Ingat, ini window-nya. Tinggal lo mau gerak atau enggak, terserah.
Nah, mungkin Emily ada tambahan buat brand. Aku yakin banyak brand owner juga dan digital marketer juga yang nonton podcast ini. Kalau untuk digital marketing tuh apa yang harus dipersiapkan deh? Digital marketing ya, sebenarnya banyak banget sih Bang Ogut. Yang DM aku tuh digital marketing tuh mulai dari mana? Tapi menurut aku pertama itu harus bisa copywriting sama buat konten. Oke. Kontennya yang harus dibagusin. Karena sebagus apapun kalian ngatur dashboard, kontennya jelek, ya sampah juga. Sampah iya. Mau misalkan ya, mau bikin iklan, mau bikin konten di SEO, mau SEM, mau di Meta, Google, semua itu kembali lagi ke konten. Ya. Kalau misalkan mau sejago apapun aku optimize, kalau kontennya nggak bagus, jelek hasilnya. Dan aku udah coba sendiri itu. Ya. Jadi kembali lagi ke kontennya itu sendiri. Dan kedua, yang harus di digital marketing tahu adalah gimana cara kita narik data. Oke. Data, reporting itu penting buat dipelajarin. Apalagi data customer ya, kita harus bisa ngedapetin dengan cara apapun. Tapi kalau misalkan yang udah privacy harus dengan consent mereka ya. Ya, terms and Iya, itu ya. Iya. Tapi sekarang ini ada yang namanya di digital marketing itu namanya hyper personalization. Oke, apa tuh? Nah, hyper personalization itu tuh di mana sekarang para digital marketer, brand owners itu bakal perang untuk dapetin data customer supaya mereka tuh akhirnya bisa mengkurasi abis itu bikin sebuah konten dan jasa yang diberikan itu tuh produk dan jasa yang diberikan tuh lebih mengerucut dan lebih apa yang mereka butuhkan. Jadi lebih tajam gitu. Nih orang Lebih maunya tajam. apa gitu. Nih orang maunya apa? Kita kasih konten ini, produk ini, jasa ini, semuanya tuh udah terkurasi banget. Jadi itu yang namanya hyper personalization. Jadi kita benar-benar tahu orangnya tuh maunya apa. Yang sebenarnya dulunya kayak ini kan hyper personalization itu juga dipelajarin dari machine learning. Ya. Machine learning tuh semakin pintar gitu kan. Emang machine learning itu sekarang udah berjalan kayak di Meta, di Google, di social media itu semua udah berjalan. Tapi di 2024 katanya rumor, baru rumor. Jadi biasanya kan third party cookies kan mau dihilangin. Jadi kita harus masukin first party cookies kan. Nah itu tuh kita bisa dapetin data juga dari situ. Tapi kalau misalkan di zaman nanti nih, rumornya itu nanti kita tuh bisa sampai tahu misalkan Bang Ogut misalnya suka permen nih. Dulu machine learning cuma bisa tahu, oh lu suka permen. Tapi nanti, oh permen rasa ini, warnanya ini, brandnya ini, jadi sampai sedalam itu. Wow. Itu harus persiapin ya, hyper Harus. personalization ya. Ya. Oke. Semakin tahu customer, semakin bagus. Itu Oke. jawabannya. Sampai konten-kontennya pun. Kita udah bahas konten, sama kita juga udah bahas tentang digital marketingnya ya. Nah ini satu lagi nih Apa tuh? Shit, ini Banyak banget yang lagi terjadi 2024 ya. 2024 ini game changing Gila banget. banget. Game bener. changing banget. Kenapa? Ini satu ini harus disebut. Apa sih? Apa tuh? Apple Vision Pro. Pro motherfuckers. Bro, itu gila banget, bro. Udah tahu belum? Udah ini loh, rilis date-nya udah keluar loh. 2 Februari. 2 Benar. Februari. Itu wah, men. Nih ya, ini lu ada laptop nih ya. Kita kalau misalnya mau laptop, nyalain laptop dan lain-lain ya. Satu layar, ya. Kalau misalnya gua main game gitu ya, misalnya Apex Legend gitu. Kalau di rumah di Balikpapan itu ada satu layar, Iya. 27 inch. Satunya lagi yang vertikal buat ngeliat chat Discord, ya kan. Itu layar loh. Nah, Bisa diginiin kan? Apple Vision Pro enggak. Jadi mungkin ya, kalau misalnya kalian udah lihat demonya Apple Vision Pro, udah lihat belum? Udah. Itu gokil banget. Itu gila banget. Itu kita pakai kacamata dan kacamatanya tuh nggak seberat Yang Oculus kali- ya, Kayak nggak seberat itu deh. nggak seberat Oculus. Nggak seberat itu dan itu tuh udah kayak kita pakai itu tuh udah kayak bisa ngikutin kepala kita gitu loh. Yes. Dan dia yang gilanya adalah, aduh gue ngeliatin demonya. Demonya. Kita bisa nonton Netflix satu nih. Layarnya kita bisa gedein. Emang bisa gedein, bisa kecilin, bisa ditaruh sana terus depth-nya bisa Betul. diatur. Dan bahkan kita lagi nonton nih, kita gedein tanpa punya TV. Iya. Kita bisa bikin surrounding kita tuh gelap. Emang. Oh shit man. Itu. Terus ya yang paling gila lagi ya, aku lihat di demonya. Jadi kita misalnya meditasi nih. Ah. Kita mau ada sakura-sakura gitu samping gitu. Iya. Itu bisa sampai samping kita gini sampai 180 lah.
Itu benar-benar 180 kayak, derajat. Itu gila banget sih. hologram sih. Iya, karena dia gunain dua, AR and VR. Ais, M2 dan A2 kalau nggak salah. Chipnya ya? Chipnya kalau nggak salah ya. A2 ya kalau nggak salah ya. M2 sama R1 ya? R1, M2 sama R1. R1 ya. Itu gila. Dan audionya juga surrounding kan. Enggak, audionya tuh jadi kayak ada di samping gitu, terus tapi langsung masuk ke kuping kita. Ke kuping ya. Ke kuping. Tapi dibikin directly. kayak yang muter gitu kan. Iya, kayak di XXC. Itu all around you. Iya, Gitu kan, ya kan? benar-benar. All around you kan. Benar. Nah, itu menurut aku bisa ngegantiin bener-bener ngerubah dunia content creator. Bayangin, Ya. even yang Meta punya juga selain Apple Vision Pro ya, itu kita bisa jarak jauh. Kalau kita zoom, itu kan cuma ngeliat layar doang. Iya. Ini kita bener-bener kita ngeliat kayak 3 dimensi. Dan aku bener-bener kayak ketemu sama kamu Benar. gitu. Dia bisa itu kan mimikin kita Yes. kan. Ya. Yes. Dan Itu bayangin keren banget sih. dunia konten, kalian bisa nonton podcast kayak gini seakan-akan kalian tuh duduk sama Sini, kita, guys. duduk sama kita. Duduk Benar. sama kita, guys. Ya kan? Dan terus habis itu yang lebih kerennya lagi buat productivity sih paling keren. Jadi kita cuma butuh satu Apple Vision Pro itu, kita bisa buka layar itu. Ngapain 1, aja? 2, 3, kita sambil nonton Bener. atau ini. Bener. Dan let's say kita tinggalnya di kos-kosan gitu. Kita mau bikin kos-kosan kita tuh kayak Malibu, Oh bisa. Beach Club, Iya itu juga bisa. jadi. Jadi. ya kan? Dan kalau dulu Oculus kan dia masih pegangannya, ada pegangannya ya. Kalau itu dia udah sensoring kan. Pakai tangan ya, semua pakai tangan. Langsung Scroll aja siang. gini. Siang itu gila sih. Itu content creator gak tahu kapan ya. Iya. Gak tahu kapan ya. Akan bener-bener ngerubah dunia content creator Iya. karena butuh computing power banget untuk kita mau ngerender video video Iya. konten-konten yang dari VR tersebut. Gak tahu kapan bakal mainstreamnya. Cuman kita harus siap-siap sih. Iya. Dan bisnis juga. Karena- Kenapa tuh bisnis? Menurut aku bisnis diuntungkan dalam engagement dan experience. Oke. Jadi contohnya gini, itu kan AR udah ada AR sama VR ya, augmented reality sama virtual reality. Beda dikit, kasih jelasin. Oke, kalau misalkan virtual reality itu di mana kita tuh masuk ke dalam virtual yang sudah dibuat, ekosistem virtual yang sudah dibuat. Kayak masuk ke dunia baru ya. Betul. Ready Player One. Ya, Oke, begitu. Ready Tapi Player kalau One. misalkan augmented reality itu di mana virtual ini kita bawa ke Dunia nyata. dunia nyata. Kayak hologram dong. Iya, berarti. jadi dia tuh kayak bisa mempelajari depth suatu ruangan gitu. Oke. Jadi kayak misalkan selayar, kita masukin di belakang situ juga bisa gitu. Iya. Jadi kalau misalkan di bisnis, itu bisa buat, aku bilang engagement dan experience, karena gini, bisa digunain dalam booth-booth orang dalam marketing. Oke. Di booth nih, Aku pernah lihat itu kayaknya Prada ya, udah Prada atau Louis Vuitton ya. aku juga lupa. Kayak salah satu dari itu Pokoknya deh. brand designer Iya. kan. Nah, sekarang kayak kalau misalkan kalian belum ngerti maksudnya gimana kayak gini nih. Zaman dulu orang buat booth cuman meja sama papan gitu. Ya. Terus makin maju ada TV, makin maju lagi bisa touchscreen. Ya. Ada maju lagi misalkan skincare, kita bisa ngelihat skin kita kayak gimana gitu kan. Nanti kalau misalkan ada AR sama VR nih di bisnis, itu bisa kayak sampai kayak gini nih. Misalkan kalian punya brand skincare nih, bisa ada AR VR gitu, ditetesin dulu kita, tapi padahal bukan barang asli yang kita tetesin, kayak cuman yang hologram itu loh, tetesin, terus nanti bisa ada lihat perubahan dan lain. Itu bakal ningkatin banget engagement sama experience. Simpelnya kalau ini deh, kayak lipstick Iya. shade kayak Benar. gitu, jadi bisa kayak kelihatan. Bisa kelihatan kayak langsung gitu. di bibir, nggak usah di tangan, langsung di bibir, kan kelihatan. Langsung Langsung kita ngeliat lihat. kaca, Iya, sini. baju, set gitu Oke. kan, ngerti kan maksudnya? Oke. Itu di bisnis. Oke. Engagementnya dapat, orang mau kan, mau coba dong. Benar. Terus experience-nya gila. Gue kemarin abis coba brand ini, dia udah pakai virtual reality, AR, bagus banget. Mau beli langsung. Oke. Cuman I think masih agak lama ya. Masih lama, Masih masih agak lama. lama ya. Tapi mungkin. Iya, karena Apple Vision Pro aja 54 juta. Iya, kemarin aku bikin story ya di tentang yang Apple Vision Pro, Academy Creator kan bikin berita juga baru, Ya. postingan tentang Apple Vision Pro. Terus aku bikin polling, ya kan? Setelah Apple Vision Pro launching, saya akan langsung beli, tunggu versi selanjutnya, jual ginjal dulu. Terus baiknya mana? Mostly 56% jual ginjal dulu katanya. Oke. Kayaknya aku jawab yang jual ginjal. Oke, ini kita udah dalam banget ngobrolinnya. Iya. Dan kalau lu penasaran kenapa Emily diundang ke sini, lu tonton podcast gue sama Emily biar tahu backgroundnya dia dan story-nya dia Iya. seperti apa. Sampai jumpa di Content Academy Creator selanjutnya. Thank you Emily. Thank you Bang. Bye. Bye-bye.